Baik, selamat siang Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari mahasiswa Universitas Katolik De La Salle dapat tugas untuk mewawancarai tokoh agama, tugas agama. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Antini Budi Radata. Saya Angelin Drewur. Saya Mario Suwaryanto. Saya Marcella Pangalila. Kami akan mempertanyakan pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan tentang 3 pertanyaan. Jadi Bapak, kita masuk di pertanyaan pertama. Bagaimana pengalaman Bapak hidup di lingkungan yang terdiri dari berbagai agama? Oke, terima kasih. Jadi sebelum menjawab pertanyaan, perkenalan dulu ya. Jadi saya Rio Paulus Tielung. Saya guru agama di SMP Negeri 14 Manado. Dan sekarang bersama dengan para mahasiswa dari De La Salle hendak mewawancarai beberapa pertanyaan terkait dengan tugas yang mereka sementara kerjakan. Nah, jadi hidup bersama dengan masyarakat atau orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan dengan kita. Kalau dari saya pribadi, dari kecil memang saya sudah hidup dengan keberagaman itu. Di lingkungan saya tinggal di Kota Mobagu, kebetulan saya lahir di Kota Mobagu. Hidup dengan penduduk yang mayoritas berbeda agama dengan atau berbeda keyakinan dengan kita. Ya. Di Kota Mobagu itu mayoritas agama Islam. Ya. Sementara kita yang Katolik cuma sedikit. Nah, bagaimana pengalaman saya? Sejauh yang saya alami, saya pernah rasakan bahwa hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan torang itu sangat mengasihkan, ya. Menyenangkan sebenarnya ya. Kenapa menyenangkan? Karena dari berbagai macam perbedaan itu orang boleh hidup dengan rukun dan damai ya. Dari keberagaman itu orang boleh jadi satu sebenarnya. Nah, dan kita sangka kunci dari hidup rukun dan damai itu di mana orang boleh mempraktekkan itu sikap toleransi antar umat beragama. Kalau orang coba mempraktekkan menghidupi sikap toleransi antar umat beragama, mau di mana saja orang tinggal ya, hidup dengan agama apa saja ya, baik dia Muslim, Protestan dan lain sebagainya, orang akan hidup rukun dan damai. Nah, itu mungkin dari saya terkait dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa pendapat Bapak tentang toleransi antara umat beragama? Jadi pendapat saya tentang toleransi, memang toleransi itu perlu dihidupi ya. Supaya boleh terwujud itu kerukunan, kedamaian, hidup dengan sesama yang berbeda agama, berbeda suku dan lain sebagainya. Jadi toleransi itu penting sekali supaya boleh tercipta kerukunan dan kedamaian. Kalau tidak toleransi, contoh ya, kalau tidak toleransi ketika orang hidup berdampingan dengan teman-teman kita yang beragama Muslim, contoh ya, atau kita tinggal di lingkungan yang mayoritas agama berbeda dengan kita ya, ketika mereka sedang beribadah kita merasa terganggu ya, itu orang tidak toleransi. Tapi ketika orang beribadah, orang menghargai, menghormati, ya orang sudah mewujudkan itu praktek toleransi antar umat beragama secara khusus ya, umat beragama, tapi secara lebih luas itu suku, ras, budaya dan lain sebagainya. Jadi toleransi itu luas di cakupan, bukan cuma soal beragama. Oke, itu. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap tenaga kesehatan dalam menghormati keyakinan pasien? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang ketiga. Jadi harapan Kang? Jadi harapan saya terkait dengan tenaga kesehatan yang ada di secara khusus di Kota Manado ya, bahwa dalam pelayanan kepada pasien jangan melihat dia itu siapa dari segi agama, dia ini agama apa, dia ini latar belakang budayanya apa, sukunya apa ya. Orang melayani
karena dia itu adalah manusia sesama ciptaan Tuhan, ya, yang torang perlu layani sesuai dengan torang tugas dan tanggung jawab kita sebagai perawat mungkin, ya, atau apa saja. Jadi perawat harus mewujudkan itu praktek toleransi itu kepada ya, pasien-pasien yang torang layani, entah dia beragama Muslim kah atau dia beragama Kristen. Jangan memandang itu, tetapi lihatlah dia sebagai seorang yang perlu kita bantu, ya. Bantuan kita mungkin dalam bentuk apa, pelayanan kita, pelayanan medis kita, ya, merawat dia dan lain sebagainya. Semoga perawat-perawat kita yang ada di Kota Manado atau adik-adik yang nantinya akan menggeluti bidang itu, ya, boleh mewujudkan itu sikap yang terbuka kepada ya, siapa saja pasien yang kita layani. Itu. Terima kasih. Oke, boleh begitu. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktu Bapak Rio untuk kami. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari mahasiswa Universitas Manado. Di sini kami akan melakukan wawancara, tapi sebelum itu diperkenalkan nama saya Jenny. Saya Persida Amanda. Jadi di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang sudah ada di sini. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana pengalaman Bapak hidup di lingkungan yang terdiri dari berbagai agama? Oke, kalau saya Pak Pendeta Ibu, ini pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus. Pengalaman saya dalam menghadapi setiap berbagai macam perbedaan agama itu sangat luar biasa. Dan perbedaan itu adalah indah, sama seperti langit. Langit itu terlihat indah karena ada perbedaan. Yang pertama, kita harus menerima perbedaan, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Karena kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta harus menerima. Yang kedua, kita harus menghargai satu sama yang lain sekalipun berbeda. Dan yang ketiga, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kita harus memiliki kasih. Karena kalau kita memiliki kasih, pasti kita akan menerima sekalipun berbeda agama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Apa pendapat Bapak tentang toleransi antara umat beragama? Toleransi sebagai umat beragama itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan dan sebagai masyarakat, karena toleransi itu merupakan satu kewajiban bagi kita semua manusia. Dan toleransi itu adalah hal yang harus kita pegang. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang harus memiliki toleransi satu sama yang lain. Itu saja. Jadi yang pertanyaan terakhir, ketiga, apa harapan Bapak terhadap tenaga kesehatan dalam menghormati keyakinan pasien? Sebagai medis, ini adalah pertanyaan yang sangat baik ya untuk kita semua bermasyarakat. Itu kita harus saling menghargai, sekalipun perbedaan agama, sekalipun perbedaan komunitas, sekalipun perbedaan pendapat. Kita sebagai medis harus menghargai setiap pasien yang sekalipun perbedaan agama. Karena banyak kali terjadi di dalam kalangan rumah sakit. Kadang-kala kita semua kan ada oknum-oknum tertentu yang melihat secara ras atau secara agama yang berbeda sehingga pelayanannya berbeda. Kalau sesama ras
atau sesama suku dia menerima pasien itu dengan baik. Tetapi kalau perbedaan suku dia menerima pasiennya kurang baik. Nah, kami sebagai hamba Tuhan meminta kepada tenaga kesehatan harus menerima sekalipun itu perbedaan suku dan perbedaan agama, boleh sebagai kesehatan menerima dengan baik tanpa memandang bulu. Itu saja. Tuhan Yesus